Assalamualaikum semuanya. Kali ini Kins Pickup mendapatkan servisan pickup Fender Noiseless N3 Telecaster untuk posisi bridge. Jadi pickup ini putus ya, nggak ada nilainya. Jadi di video kali ini saya mau membagikan step by step bagaimana cara untuk memperbaiki sebuah pickup. Khususnya pickup yang konstruksi stack seperti ini ya, yang tumpuk atas bawah noiseless seperti ini. Jadi untuk pertama kali kita bisa melakukan pengukuran dulu seperti ini. Terlihat ya, nggak ada nilainya, dan ini ada nilai di coil yang bawah. Jadi nanti kita analisa semuanya. Oke, langkah kedua setelah pengukuran, kita lepas dulu kabel-kabelnya. Setelah kabelnya terlepas, kita bisa melakukan pembukaan terhadap isolasi dari pickup ini. Pastikan dilakukan dengan hati-hati ya, jadi supaya tidak merusak koilnya. Barangkali koilnya itu cuma putus sedikit atau copot solderannya, jadi nggak sampai nanti merusak bagian yang lainnya. Jadi dilakukan dengan hati-hati. Nah, setelah isolasinya terbuka, terlihat di sini ada kawat tembaga yang putus ya untuk bagian koil atasnya. Jadi di sini saya mencoba mencari dulu apakah sambungannya masih ada sehingga bisa disambung aja, atau memang nggak ada, jadi harus digulung ulang ya. Oke, setelah dicari ternyata sambungannya nggak ketemu. Jadi kita ukur dulu apakah koil bawahnya masih ada nilainya dan masih normal. Jadi kalau misalkan nanti masih normal yang bawah, kita cukup menggulung koil yang atasnya aja. Untuk arah gulungannya berpatokan dari koil yang atas yang sebelumnya kita lihat arah gulungannya kemana, nanti kita samakan ke situ supaya tidak terjadi out of phase dari pickupnya ya. Untuk nilai koil bawahnya masih normal ya, terbaca 4,51. Karena spek dari Fender N3 ini adalah 9 kilo untuk DCR-nya, maka koil bawahnya itu seharusnya mempunyai nilai setengah dari DCR total yang 9 itu. Jadi sekitar 4,5 kilo dengan toleransi 5% ya. Karena suhu pembacaan koil itu akan berubah-ubah tergantung dari suhu saat kita mengukur. Apabila suhunya panas, maka akan lebih tinggi, dan apabila suhunya rendah, akan lebih rendah juga hasil pembacaannya.
Nah, karena koil bawahnya masih normal, maka saya sambungkan menggunakan kawat supaya nantinya tidak gampang putus seperti sebelumnya ini ya. Jadi saya sambungkan menggunakan kabel inti kabel ya, serabut dari kabel satu helai aja, supaya nanti dia lebih tahan terhadap entah misalkan nggak sengaja tercongkel atau gimana, jadi dia lebih tahan, nggak gampang putus. Nah, setelah itu kita langsung bongkar aja. Untuk koil atasnya kita potong menggunakan tang potong yang runcing seperti ini ya, yang biasa dipakai buat koil vape gitu. Hati-hati, ini jangan sampai tangnya ini mengenai koil bawah karena nanti bisa merusak juga. Pastikan koil yang atas itu kawatnya bersih semuanya, terlepas. Jangan sampai ada yang sisa karena nanti bisa mempengaruhi hasil penggulungan. Ini untuk koil atas sudah selesai dibongkar, jadinya seperti ini ya, udah bersih koilnya. Setelah itu kita langsung persiapkan aja untuk menuju penggulungan ulang koil atas. Nah, ini persiapan untuk penggulungannya. Saya menggunakan kawat ukuran 0,06 yang saya sambungkan dulu menggunakan kawat dari inti kabel, lalu disambungkan ke pad yang ada di sisi sebelah kiri dari pick up-nya yang terhubung ke gulungan akhir dari koil pertama. Setelah itu langsung aja kita masukkan ke coil windernya ya untuk penggulungannya. Untuk kalian yang masih belum pernah menggulung ulang atau menggulung pick up atau menggulung coil dengan ukuran kawat yang kecil seperti ini, yang halus seperti ini, karena gampang putus, disarankan untuk menggulungnya dengan kecepatan rendah aja. Jadi supaya nggak gampang putus. Nanti setelah misalkan kalian udah biasa menggulung dengan baik, maka bisa dipercepat sedikit demi sedikit. Pastikan kalian cek secara berkala ya, di tiap misalkan beberapa ratus gulungan atau setiap 1000 gulungan kalian cek dulu bentuk gulungannya gimana, ada yang kendor atau enggak, atau ada yang keluar dari bobinnya atau enggak. Kalau misalkan enggak ada masalah, gulungannya bagus, bisa langsung dilanjut lagi sampai mencapai jumlah gulungan yang kita inginkan. Nah, ini udah selesai ya penggulungannya. Jadi langsung aja diputus kawatnya. Setelah itu langsung kita ambil pick up-nya dari coil windernya, kita lepaskan untuk menuju ke proses selanjutnya. Setelah itu langsung kita kasih inti kabel lagi ya, di sini kawat yang diambil dari kabel untuk disambungkan ke
akhir gulungan coil yang atas. Lalu setelah itu kita solder menuju ke pad yang ada di samping pickupnya, lalu disambungkan lagi ke pad yang ada di bawah. Setelah semuanya tersolder, lalu kita bisa memotong kelebihan kabelnya dan kita lepaskan double tip yang kita tempelkan tadi untuk memasang pickup ke coil winder. Itu kita tinggal lakukan pengukuran dulu di pad-pad input dan outputnya atau awal dan akhir lilitan dari bawah dan atasnya. Ini terbaca 9,15 ya, lebih tinggi sedikit dari spek aslinya, tapi itu dikarenakan gesekan antara tangan dengan kawat di saat penggulungan sehingga suhu kawat agak lebih tinggi. Jadi nanti setelah dia mendingin akan turun sendiri ya untuk DCR-nya. Lalu setelah itu kita pasang dulu kabelnya, disesuaikan dengan konfigurasi aslinya ya. Di sini kalau dari kiri ke kanan adalah hitam, hijau, dan merah. Dimana hitam itu adalah awal dari lilitan yang bawah, lalu hijau itu adalah groundnya, yang nanti bisa disambungkan dengan kabel hitam, atau nanti di gitar bisa disambungkan ke perut potensio. Lalu untuk kabel yang warna merah itu adalah hotnya, nanti dimana itu akan disambungkan ke switch. Ini kalau bisa disamain lagi ya, seperti konfigurasi aslinya. Oke, sekarang langsung aja kita potting ya. Potting itu adalah pelilinan ya. Jadi kita memasukkan pickup ini ke dalam lilin cair. Jadi fungsinya dari potting ini adalah untuk meredam microponic ya. Jadi pickup yang bocor, misalkan nanti dia kalau terkena gain yang agak besar atau volume yang agak besar, itu dia suka feedback yang tidak terkontrol. Itu berarti pickupnya tidak terpotting dengan baik. Jadi fungsi potting ini untuk menghilangkan microponic dari pickup itu sendiri. Lalu ciri-ciri pickup yang sudah terpotting dengan baik itu dia udah tidak mengeluarkan gelembung udara lagi ya di lilinnya.
Jadi kalau udah kayak gitu langsung kita angkat, lalu kita lap dulu, kita bersihkan menggunakan tisu yang bersih ya. Kita lap, kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, setelah dipotting itu suhunya cukup tinggi ya. Lalu kalau kita ukur lagi nanti hasilnya akan jauh lebih tinggi resistannya. Nah, karena ini masih tinggi, kita dinginkan dulu. Sekaligus saya isolasi dulu untuk pickupnya. Nanti setelah selesai diisolasi bisa langsung kita ukur lagi resistansinya berapa. Lalu kita tunggu aja dulu untuk mendingin pickupnya sambil diisolasi. Nah, ini udah mendingin ya pickupnya, kita ukur lagi. Oke, terbaca 9,04. Ini berarti belum benar-benar dingin, jadi masih agak sedikit lebih tinggi ya untuk DCR-nya. Maka dengan selesainya isolasi dan pengukuran akhir, ini pickup ini udah selesai direparasi, tinggal kita kembalikan ke ownernya. Oke, demikian ya untuk proses perbaikan pickup noiseless N3 Fender ini. Jadi yang putus adalah koil atasnya. Kenapa sih nggak digulung sampai koil bawahnya? Karena untuk pickup branded seperti ini, apabila masih bisa dipertahankan, bagian-bagian itu sebaiknya dipertahankan ya, karena bahan-bahannya dia itu menggunakan yang kualitas baik. Nah, lalu karena di sini lagi nggak ada gitar tele, jadi tidak bisa dibuat sound sample-nya atau tes performanya. Jadi sampai di sini aja. Sampai jumpa di video Ken Speak Up selanjutnya.